Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Mira Tuhairah dengan NIM S0319080009 akan menjelaskan mengenai pelestarian makhluk hidup. Jadi, hewan dan tumbuhan akan sangat berarti bagi kehidupan manusia apabila digunakan dengan cara yang bijak dan benar. Pemanfaatan hewan dapat berupa daging, bulu, kulit, gading, dan tenaganya. Sedangkan pemanfaatan terhadap tumbuhan bisa dimanfaatkan pada bagian akar, batang, ranting, buah, bunga, dan juga pada daunnya. Makhluk hidup dikatakan terancam punah jika keberadaannya sudah sangat sedikit dan tingkat perkembangbiakannya rendah. Faktor utama penyebab kepunahan yaitu yang pertama karena manusia dan yang kedua karena bencana alam. Hewan yang terancam punah diantaranya yaitu orang hutan. Orang hutan hidup di hutan-hutan yang terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Keberadaannya mulai terancam akibat aktivitas manusia. Orang hutan banyak diburu dan dirusak tempat hidupnya. Yang kedua, contohnya yaitu harimau Sumatera. Kulit harimau banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti tas, sepatu, ataupun bahan pakaian. Harimau Sumatera akan punah jika terus-menerus diburu. Selanjutnya yaitu tumbuhan yang terancam punah. Nah, di sini contohnya adalah pohon jati. Jati banyak digunakan karena sifatnya yang kuat dan awet. Selain jati, terdapat beberapa tumbuhan lain yang terancam punah. Contoh lain yaitu Rafflesia arnoldii. Bunga Rafflesia merupakan satu-satunya organ tumbuhan yang dapat dilihat. Kuncup bunga itu dapat dijadikan obat sehingga sering dijarah. Keberadaan bunga itu mulai berkurang saat ini. Selanjutnya yaitu upaya pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui yang pertama yaitu pelestarian in situ. Pelestarian in situ dapat dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya, itu ada Suaka Margasatwa, hutan lindung, dan taman nasional. Yang kedua, yaitu ada pelestarian ex situ, di mana pelestarian ex situ itu merupakan pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena tumbuhan atau hewan kehilangan tempat tinggal aslinya. Contohnya, itu ada taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Nah, di dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana contoh pelestarian ex situ di penangkaran ikan. Dapat kita lihat dalam video. Nah, sekarang saya sudah berada di penangkaran kolam ikan, di mana penangkaran kolam ikan ini terdapat berbagai macam jenis ikan seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Ya, jadi penangkaran ikan di sini itu merupakan bentuk pelestarian makhluk hidup yang berupa ex situ, di mana pelestarian ini berada di luar habitat aslinya. Nah, tujuan dari pelestarian ikan di sini yaitu melestarikan ikan yang ada di daerah sini. Seperti yang kita tahu, orang-orang membutuhkan ikan untuk dimakan. Tetapi hambatannya karena di lingkungan kita itu daratan, maka sulit untuk mencari ikan. Nah, salah satunya yaitu dengan menangkar ikan yang ada di sekitar sini. Jadi, ikan-ikan yang ada di laut, yang habitatnya di laut, kemudian dipindahkan di penangkaran ikan ini. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa jenis ikan yang terdapat dalam penangkaran ini. Seperti yang kita lihat di sini, ini terdapat penangkaran nila, di mana habitat aslinya kan di laut. Nah, di penangkaran ini supaya agar tidak punah dan bisa dikonsumsi oleh manusia. Sebelah kanan saya, ini ada jenis penangkaran ikan lele, di mana karena lele dimakan oleh manusia itu akan habis, maka sebaiknya akan ditangkar. Nah, tujuan dari penangkaran ini agar lele dapat dibudidayakan secara terus-menerus agar tidak punah. Cukup sekian video dari praktikum saya mengenai pelestarian makhluk hidup dengan melestarikan
lingkungan ex situ yang ada di sekitar penangkaran ikan ini. Cukup sekian, apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.